Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah perpajakan dengan judul pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Dalam bab kali ini akan dibagi menjadi dua subbagian. Yang pertama, pelunasan pajak dalam tahun berjalan, dan yang kedua, macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Bagian pertama, pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan PPh tahun berjalan dilakukan oleh wajib pajak melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain dan melalui pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun berjalan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Sifat pembayaran. Sifat pembayaran dari pajak adalah langsung, yaitu satu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau disebut sebagai tahun takwin. Suatu tahun yang diawali dengan 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Saat terhutangnya pajak penghasilan adalah akhir tahun pajak, yaitu 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak timbul hutang pajak. Sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, juga bagi diri wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. UU Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur dan mencicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan itulah yang disebut pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Sesuai dengan uraian di atas, maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak, karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran. Itulah maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terhutang setiap akhir tahun. Bagian kedua adalah macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Jenis-jenis pemungutan pajak penghasilan terdapat PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 26. Yang pertama, PPh pasal 21, pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. Yang kedua, PPh pasal 22. PPh pasal 22 yang terutang antara lain atas yang pertama, pembayaran yang diterima wajib pajak atas penyerahan barang kepada bendahara pemerintah. Yang kedua, penghasilan wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan bidang usaha lain. Yang ketiga, pembelian barang yang tergolong sangat mewah. PPh pasal 22 terutang dalam suatu tahun pajak berjalan dilunasi oleh wajib pajak melalui pemungutan pajak oleh pihak lain. Pelunasan pajak tersebut dilakukan setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Wajib pajak badan yang telah melunasi pajak melalui pemungutan pajak oleh pihak lain akan mendapatkan bukti pungut PPh pasal 22. Bukti pemungutan tersebut harus dilaporkan dalam SPT tahunan wajib pajak sebagai kredit pajak di tahun pajak yang sama. Yang ketiga, PPh pasal 23. Kewajiban PPh pasal 23 dilunasi melalui pemotongan pajak oleh pihak lain. Adapun pemotongan PPh pasal 23 dilakukan pada akhir bulan atas. Yang pertama, dibayarkan penghasilan, yang kedua, disediakan untuk dibayarkan penghasilan, dan yang ketiga, jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, bergantung pada peristiwa yang terjadi lebih dulu. Sedangkan pemotongan PPh pasal 23 tidak dilakukan atas penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha hak opsi, dividen sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3 huruf F, dan dividen yang diterima oleh orang pribadi seperti yang dimaksud pasal 17 2C. Bagian laba sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3 huruf I, sisa hasil usaha koperasi dan dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan, wajib pajak yang telah dilakukan pemotongan pajak
PPh pasal 23 akan mendapatkan bukti potongan PPh pasal 23. Seperti halnya PPh pasal 22. Bukti potongan ini harus dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT tahunan sebagai kredit pajak di tahun pajak yang sama. Yang keempat, PPh pasal 24. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Dan besarannya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang. Yang kelima, PPh pasal 25. Sesuai UU PPh 25, angsuran pajak harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan setiap bulan. Adapun besarannya angsuran pajak dalam tahun berjalan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang sebelumnya, dikurangi dengan PPh yang dipotong sesuai pasal 21 dan pasal 23, serta PPh yang dipungut sesuai pasal 22, dan PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai PPh 24 dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Yang keenam, PPh pasal 26. Atas penghasilan dengan nama dan bentuk apapun yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo dibayarkannya oleh badan pemerintah subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong sebesar 20% dari jumlah bruto. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.